Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masih bersama Raja Sinema kita, Ram Punjabi. Pak Ram, sekarang pilih nomor berapa? Karena favorit saya nomor 4, jadi saya pilih nomor 4. Nomor 4. Stripping. Ya. Virgi gimana nih menurut Anda nih? Silahkan. Banyak sekali yang sering tuh sampai dipanjang-panjangin gitu loh. Apa sebenarnya yang diharapkan gitu loh? Station sudah punya cara kerja. Kalau 10 hari ratingnya stagnan, mereka sudah punya isyarat bahwa sinetron sudah mulai bosankan masyarakat. Jadi sudah diberitahukan, tolong setelah 10 atau 20 episode, tolong ceritanya diselesaikan. Jadi berarti dalam proses sinetron itu memang tidak ditentukan dulu akan berakhir di mana ya Pak ya? Tidak. Tapi melihat dulu Ya. bagaimana market atau masyarakat yang menyaksikan ingin itu terus ada. Seperti itu. Betul. Semua perlu planning, Valen. Karena gini, di sinetron itu ada multiple karakter. Tidak tergantung pada satu karakter aja. Mungkin ada beberapa karakter. Kalau karakter ini sudah membosankan, nanti akan diceritakan dari karakter lainnya. Kalau bintangnya bertingkah dan menuntut hal-hal yang tidak lazim, itu biasanya penulis juga harus diinstruksikan timbulkan keadaan di mana dalam tabrakan dia meninggal dan wajahnya diganti. Nah, itu semua praktek yang harus Dilakukan. dimiliki oleh produser bagaimana menyelamatkan diri daripada hal-hal yang membawa malapetaka untuk perusahaannya Nah, sendiri. ini saya menarik juga. Tiba-tiba Siapa tuh itu, Pak? ada Banyak. pergantian pemain. Kalau saya gitu kan. biasanya satu siapa, Pak? susah. Minta di Ya spill. kan, kalau Valen juga bertingkah, saya akan bunuh kamu. Nah, oke. Tepuk tangan. Kita akan lanjutkan nanti banyak box lainnya. Kita lanjut dulu di Silakan. box selanjutnya. Pilih nomor berapa, Pak Ram? Coba kita box 7. 7. Ya. Kita buka di balik box 7 ada retake. Ya. Oke. Ngomong-ngomong soal memproduksi karya, Bapak lebih mementingkan kualitas atau kuantitas, Pak? Harusnya kualitas. Oke. Harusnya. Kenapa harusnya? Bukankah itu memang Karena bisa jadi pilihan film itu mutlak? ada dua sisi. Satu ada kualitas teknis, satu ada kualitas entertainment. Oke. Kualitas teknis sebetulnya sudah tidak perlu ditawar-tawar lagi, itu sudah mutlak. Tapi selera entertainment itu abstrak. Hanya penonton yang menentukan mana yang menghibur, mana yang tidak. Jadi retake itu perlu untuk menyempurnakan kualitas film. Oke, kualitas menjadi prioritas ya. Iya. Melisa, silakan. Film sudah hampir 95% rampung nih. Ternyata di situ dari masukan-masukan saat preview Bapak tahu bahwa oh ini ada yang keliru nih. Dari kemasan ceritanya mengangkat isu kesehatan mental ternyata tidak demikian gitu kemasannya. Nah, apa yang akan Bapak sarankan atau apa yang akan Bapak lakukan sebagai produser? Kalau kita tahu bahwa ada sesuatu yang kurang sempurna dari kualitasnya atau dari jalannya cerita tidak nyambung, tentu kita akan retake. Kita tidak akan kompromi dalam hal itu. Tapi sayangnya bahwa apa yang harus diperlakukan terhadap industri film di Indonesia itu belum dilakukan. Apa yang paling belum dilakukan? Maksud Bapak? Enggak. Jadi kadang-kadang setiap profesi kalau diangkat filmnya pasti dapat protes. Jadi apa yang jadi laku? Film-film tentang pembantu rumah tangga. Seperti Inem Pelayan Seksi. Tidak ada yang protes. Dan film adalah satu dunia tersendiri yang harus punya kebebasan untuk berekspresi. Nah, kadang-kadang itu tidak diterima, sehingga kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Oke, Bunda Christine, silakan. Pak.
Sering sekali antara pemilik modal atau produser, investor dan filmmakersnya, pembuat sutradara atau penulis skrip berbenturan di masalah pesan moral yang mau disampaikan dari sebuah film. Tentu kita tahu bagaimana kondisi masyarakat kita. Jadi ini semakin mengkhawatirkan. Saya sendiri berpikir bahwa masyarakat kita sangat heterogen. Antara saya dan Anda mungkin beda pendapat mana yang bermoral untuk anak, mana yang saya anggap kemajuan teknologi, kemajuan zaman, ataupun kemajuan-kemajuan yang didukung oleh teknologi sekarang. Jadi Anda masih mungkin, atau saya pegang moral-moral yang 50 tahun yang lalu, masih Anda pegang sebagai moral, tapi begitu kemajuan teknologi sehingga masyarakat atau anak-anak muda itu sudah tidak pegang moral itu. Jadi sangat heterogen, penontonnya ya sulit untuk disalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Setiap produser punya tanggung jawab. Justru di sini seorang Rampu Jabi sangat bisa untuk menyampaikan pesan-pesan moral tersebut karena kekuatan yang selama ini sudah dibuat, apalagi bisa menyampaikan pesan-pesan itu lewat film itu kan pasti lebih mudah, ya kan? Bisa menggait juga berbagai macam generasi, ekonomi, sosial segala macam melalui film. Betul. Nah, apa yang dilihat dari para mengenai masyarakat Indonesia sekarang sehingga saya harus bisa berbuat melalui film-film saya untuk bisa mempengaruhi saya yang harus jaga diperbaiki ini. Bahwa film saya itu ditonton. Harus. Jadi pesan moral saya pun harus dibalut dalam cara menghibur, tapi ada pesan moralnya. Nah itu saya tidak bisa ceritakan tidak bisa memberikan contoh secara efektif. Jadi tidak bisa salahkan saya. Saya tidak jual mimpi, saya jual harapan. Jadi artinya kalau misalnya ada anggapan bahwa sebagian karya-karya film atau drama yang mungkin diproduksi sebenarnya hanya menjual mimpi, Bapak tidak setuju? Saya dianggap tidak seperti setuju itu sama sekali. Itu ada pemikiran yang buat saya tidak aspiratif dan hanya mencari kesalahan orang. Saya melihat apa yang saya gambarkan itu mimpi tidak bisa dijual, harapan bisa dijual. Saya jual harapan. Bicara problem tentang orang-orang yang tinggal di gedongan. Yang nonton mungkin suami istri yang suaminya tukang beca. Mereka berdua nonton, dia akan punya harapan. Coba lihat, bukan kita berdua aja punya problem. Orang kaya aja punya problem kayak begini. Jadi itu diharapkan jual harapan supaya mereka tidak berkecil hati untuk menyedihkan keadaan mereka. Oke. Kalau saya cocok main film apa ya? Tadi saya cocok Cacap Jebret tadi. apa ya? Tergantung keyakinan Anda. Tergantung keyakinan. Oke, baik, terima kasih. Pak Ram. Kita masuk ke box selanjutnya. Iya. Pilih nomor box berapa? Kita coba box 8 deh. Kita buka di balik nomor 8 ada Iya. topik play or pass. Pak Ram memilih play or pass? Kalau lihat suasana di sini yang membuat saya agak down, saya pilih pas. Oh, pilih pass. Coba kalau Anda semakin saya. Baik. Karena pilih pass, kita pas dulu, jeda dulu, kita akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.